Sekilas, keluarga ini nampak harmonis sampai satu tragedi mengubah segalanya. Sang istri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, sementara sang suami ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam sebuah karung. Anak-anak mereka hanya bisa menangis ketakutan sambil minta tolong. Kasus yang awalnya dikira perampasan harta benda dengan penghilangan nyawa, ternyata menyimpan fakta yang lebih mengerikan. Satu hari ada seorang laki-laki yang terbangun dengan kaget. Dia mendengar teriakan anak-anak perempuan di depan rumahnya. Anak-anak perempuan itu terdengar menangis histeris. Mereka terus-menerus minta tolong sambil menggedor pintu rumahnya. Laki-laki ini sebut saja namanya Benny. Benny buru-buru membuka pintu dan melihat ada dua orang anak perempuan yang sedang menangis. Benny mengenali mereka sebagai anak tetangga depan rumahnya. Pasangan suami istri kita sebut aja nama mereka Sabto dan Dilan. Anak-anak ini kita sebut aja namanya Isyana yang berusia 7 tahun dan Ruby yang berusia 5 tahun. Isyana si sulung berkali-kali berkata, "Om Benny tolong mama gak bangun om. Mama luka-luka tolongin," sedangkan Ruby hanya bisa terus-menerus menangis dengan ketakutan. Benny yang khawatir langsung menyuruh Isyana dan Ruby masuk ke dalam rumahnya dan meminta istrinya menjaga anak-anak itu. Sementara Benny memberanikan diri masuk ke dalam rumahnya Isyana, dan dalam rumahnya di bagian ruang tamu aja suasananya kelihatan sangat kacau. Perabotan berantakan, beberapa benda pecah belah sudah rusak seakan-akan baru saja terjadi perkelahian. Ketika Benny mengecek ke dalam salah satu kamar ia sangat kaget. Benny menemukan Dilan ibunya Isyana tergeletak di atas kasur dengan posisi terlungkup. Tangan dan kakinya terikat kabel tis warna putih sementara itu ada kain yang melingkari lehernya Dilan. Jadi kain tersebut seperti diikat lagi dengan tali. Benny mengecek kondisinya Dilan dan saat itu juga tubuhnya Dilan ternyata sudah kaku. Dilan sudah tidak bernafas, nadinya udah gak ada. Benny kemudian memberanikan diri dan mengecek bagian lain dari rumah. Dan di ruangan lain, Benny mendapati karung besar yang menutupi sesuatu. Benny memeriksa karung tersebut dan mendapati di dalamnya ternyata ada Sabto yang tergeletak dengan lemas. Tubuh Sabto terutama bagian wajah sama lehernya penuh luka. Dan kondisi Sabto sudah setengah sadar. Benny pun segera meminta bantuan warga lain untuk menolong Sabto. Melihat kondisi rumah yang berantakan dan pemilik rumah yang mengalami tindak kekerasan, warga sempat mengira kalau rumah itu terjadi perampokan. Para warga akhirnya membawa Sabto dan Dilan ke rumah sakit untuk ditangani. Selain itu, warga juga melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dengan cepat datang ke TKP, atau rumah Dilan dan Sabto untuk melakukan penyelidikan. Lewat hasil pemeriksaan awal oleh pihak yang berwenang, memang ditemukan ada beberapa petunjuk yang mengarah pada tindak perampokan seperti pintu belakang yang kelihatannya rusak, kusa beserta engselnya nampak copot dan pintu seperti didobrak paksa. Selain itu ada juga sejumlah uang dan perhiasan milik Dilan yang hilang. Kecurigaan pun menguat bahwa ini adalah kasus perampokan disertai penghilangan nyawa. Selama itu beberapa jam kemudian di rumah sakit akhirnya Sabto pun tersadar. Dia langsung mencari dan menanyakan, "Di mana Dilan? Di mana istri saya?" Dan ketika tahu bahwa istrinya sudah meninggal, barulah Sabto menangis sejadi-jadinya. Berkali-kali Sabto menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa gak becus karena gak bisa melindungi istrinya sendiri. Beberapa orang dari keluarga Sabto sudah dikabari tentang kejadian yang menimpa Sabto dan Dilan. Saat itu Sabto ditenangkan oleh keluarganya yang lain. Setelah mendapatkan perawatan juga istirahat yang cukup, pihak berwenang minta keterangan pada Sabto. Dengan raut muka yang sedih, terbata-bata menahan tangis dengan tubuh yang gemetaran. Sabto pun mengaku kalau tadi malam rumahnya didatangi perampok saat dia dan istrinya sedang tidur pulas. Menurut keterangan Sabto, dia dipukul kemudian diseret dan diikat oleh pelaku. Sabto gak bisa melawan sama sekali karena tangan dan kakinya diikat. Pada akhirnya, Sabto tidak sadarkan diri dan dimasukkan ke dalam karung oleh para pelaku. Setelahnya Sabto gak tahu apa yang terjadi pada istrinya karena begitu dimasukkan ke dalam karung. Sabto bilang, "Saya gak inget apa-apa." Dan ketika itu antara sadar dan gak sadar, Sabto hanya bisa berharap kalau istrinya bisa selamat. Tapi ternyata takdir berkata lain. Istrinya alias Dilan harus kehilangan nyawanya dan dia gak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar pernyataan dari Sabto,
Pihak berwenang pun benar-benar yakin kalau ini adalah kasus perampokan disertai dengan penghilangan nyawa. Beberapa hari kemudian Sabto mengantar Dilan sang istri ke peristirahatan terakhirnya. Padahal saat itu sebenarnya kondisi Sabto belum benar-benar pulih tapi Sabto memaksakan dirinya. Saat itu di pemakaman, Sabto menangis dengan histeris di samping jasad istrinya. Banyak orang yang melihat keadaan Sabto merasa iba seperti bisa merasakan kalau Sabto benar-benar menyesal karena gak bisa melindungi istrinya. Beberapa orang yang hadir membagikan kisah Sabto di internet dan menjadikan kisah Sabto dan Dilan sebagai kisah cinta mengharukan walaupun berakhir dengan tragis. Tentang suami yang sayang sama istrinya tapi pada akhirnya harus kehilangan sang istri dengan cara yang sangat mengerikan. Kisah tersebut dengan cepat menjadi viral. Makin banyaklah yang kasihan dengan Sabto. Bahkan kakaknya Sabto yang merupakan ahli hukum ikut mendampingi dirinya untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi saat itu masih banyak banget pertanyaan tentang kasus ini seperti siapa pelaku sebenarnya? Kenapa mereka mengincar rumah Sabto dan Dilan? Dan yang paling penting kenapa pelaku tega melenyapkan nyawa Dilan demi sejumlah uang dan perhiasan yang sebenarnya harganya gak seberapa. Pihak berwenang merasa kasus ini harus diusut dengan tuntas. Pertama, mereka melihat latar belakang Sabto dan Dilan karena mungkin saja pelaku adalah orang yang dikenal oleh Sabto dan Dilan. Penyidik sempat mengalami hambatan karena memang sangat susah mencari petunjuk yang langsung mengarah pada pelaku, sampai pada akhirnya ada satu titik terang pun ditemukan. Pihak berwenang pun kembali melakukan olah TKP dan mereka menemukan ada banyak kejanggalan. Yang pertama, pintu belakang rumah memang rusak tapi kerusakannya seperti dirusak dari dalam rumah. Kalau memang kasus ini adalah kasus perampokan, harusnya kerusakan berasal dari luar rumah. Tapi hasil olah TKP membuktikan bahwa pola kerusakan kusen pintu seperti ditarik atau didorong dari sisi dalam rumah. Yang kedua, pihak berwenang sama sekali tidak menemukan jejak orang asing. Gak ada bekas kaki dari para pelaku yang masuk ke dalam, gak ada sidik jari selain milik penghuni rumah. Tim forensik memberikan hasil pemeriksaan yaitu luka-luka yang ada di tubuh Sabto alias sang suami. Sabto mengaku dia dipukuli oleh para perampok yang masuk ke dalam rumah. Tapi luka-luka tubuhnya Sabto polanya terlalu teratur. Harusnya kalau memang Sabto diserang oleh perampok maka pola lukanya akan lebih acak. Luka di tubuhnya Sabto bukan cuma ringan akan tetapi juga gak ada hubungannya dengan cerita Sabto. Sementara itu, hasil otopsi menyatakan Dilan kehilangan nyawa akibat kekerasan tumpul pada bagian leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan napas sehingga korban pun mati lemas. Hasil pemeriksaan dari tim forensik juga menyatakan ada luka lecet tekan yang melingkari leher Dilan secara penuh. Lukanya sesuai dengan kasus penjeratan tapi juga ada luka memar berbentuk oval dan lecet-lecet yang bentuknya seperti bulan sabit. Ini adalah cetakan kuku yang sesuai juga dengan kasus pencekikan. Luka-luka yang serupa ditemukan, di bagian wajah Dilan seperti ada yang menekan leher Dilan dengan kuat menggunakan jari mereka sekaligus menutup mulut Dilan. Jeratan di leher Dilan sangat kuat karena ada resapan darah yang sampai ke bagian otot leher dan juga tenggorokan. Inilah penyebab Dilan kehilangan nyawa. Kecurigaan pihak berwenang semakin kuat ketika mereka menanyakan kepada anak-anaknya Sabto dan Dilan. Isyana si anak sulung berkata malam itu dia menemukan ibunya sudah gak bernyawa telungkup di kasur sementara ayahnya berada di karung. Saat itu Isyana bilang ayah minta saya mencari bantuan ke tetangga. Sementara menurut pengakuan Sabto, dia gak sadarkan diri dan baru terbangun ketika ditolong oleh para tetangga. Kecurigaan-kecurigaan ini disampaikan oleh pihak berwenang ke kakaknya Sabto yang juga kuasa hukumnya Sabto. Bagaimana bukti-bukti yang ditemukan ternyata tidak sesuai dengan pernyataan Sabto. Awalnya kakaknya Sabto gak percaya kalau sang adik tega melakukan hal yang dicurigai oleh pihak berwenang. Kakaknya Sabto pun meminta kepada pihak berwenang untuk membicarakan hal ini dengan keluarganya terlebih dahulu. Akhirnya suatu malam, keluarga besarnya Sabto pun berkumpul. Tanpa basa-basi, kakaknya Sabto langsung bertanya kepada Sabto, "Kamu jujur sama kita. Kita ini keluarga kamu sendiri. Apakah kamu yang udah menghilangkan nyawa istri kamu sendiri?" Udah pasti awalnya, Sabto tidak mengakuinya. Akan tetapi karena terus-menerus didesak akhirnya Sabto pun mengakui perbuatannya di depan keluarganya. Sabto bilang, "Iya saya yang sudah menghilangkan nyawa Dilan dan saya juga yang masuk karung itu sendiri." Pernyataan tersebut membuat seluruh anggota keluarga Sabto terkejut. Mereka sangat marah dan sangat sedih. Mereka gak nyangka ternyata orang yang mereka bela dan yang mereka peluk di saat sedih adalah dalang dari tindak kejahatan.
Keluarga besarnya melaporkan Sabto ke pihak berwenang. Di depan pihak berwenang pun Sabto mengakui perbuatannya. Awalnya Sabto mengaku sakit hati pada Dilan. Menurut Sabto, selama ini Dilan selalu memperlakukannya seperti seorang pesuruh, bukan sebagai suami. Padahal menurut Sabto, semua keinginan yang Dilan inginkan selalu diusahakan oleh Sabto dan selalu dipenuhi. Jadi malam itu, Sabto pulang bekerja. Dia mau segera istirahat namun tiba-tiba Dilan mengeluh lapar dan ingin beli makanan. Dilan menyuruh Sabto membeli makanan di luar. Sabto yang lagi kelelahan meminta Dilan untuk bersabar karena ia mau istirahat terlebih dahulu. Tak disangka-sangka Dilan pun marah-marah dan maki-maki Sabto dengan kasar. Dilan pun bilang, "Kamu tuh laki-laki yang gak berguna. Mencari uang gak becus. Masa dimintain tolong aja kamu gak bisa sih?" Dan saat itu, Sabto mengaku gelap mata kemudian ia cengkram leher Dilan sekuat tenaga. Di depan pihak berwenang Sabto juga mengaku sambil menangis, "Saya hilaf Pak. Saya sakit hati dengan kata-kata istri saya sendiri." Setelah Dilan gak bernyawa, Sabto pun kebingungan. Ia membuat skenario seakan-akan rumah mereka kerampokan. Berkali-kali Sabto tekankan dirinya gak sengaja dan hilaf. Tapi hasil penyelidikan pihak berwenang mengungkapkan fakta yang lain, bahwa Sabto sudah merencanakan penghilangan nyawa terhadap Dilan. Pihak berwenang memeriksanya Sabto, mereka menemukan bukti Sabto berselingkuh dengan perempuan lain. Sabto ternyata sudah menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita yang kita sebut bernama April. Rumah April tidak begitu jauh dari rumahnya Sabto dan Dilan. Paling jaraknya sekitar 30 hingga 40 menit. Dari keterangan Sabto, hubungan dengan April sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Berawal dari ketika dia bertemu dengan April saat tugas di luar kota, mereka pun jatuh cinta satu sama lain. Dan saat mengetahui rumah mereka tidak terlalu jauh membuat Sabto semakin semangat mendekati April. Sabto dan April jadi sering ketemu, bahkan saat harusnya Sabto pulang ke rumah akan tetapi Sabto mengaku setelah pertemuan dengan April, ia pun jatuh cinta. Sabto juga katakan bahwa rasa cinta sama Dilan sudah menghilang, dan April satu-satunya wanita yang dicintai oleh Sabto. Pada akhirnya, Sabto pun berniat untuk menikahi April tapi ada yang menghalangi. Dilan enggak mau bercerai dengan Sabto. Walaupun saat itu Dilan pernah mergoki Sabto sedang selingkuh dengan April melalui pesan singkat WhatsApp yang gak sengaja dilihat oleh Dilan. Gara-gara ini mereka jadi bertengkar hebat karena Dilan gak mau kalau mereka sampai bercerai. Dilan gak mau anak-anak mereka terdampak perceraian orang tuanya. Sementara Sabto semakin terpojok dan terjebak. Sabto begitu ingin hidup bersama April. Sabto pun mengetahui apabila mereka bercerai maka hak asuh anak akan jatuh ke Dilan karena ia yang berselingkuh. Akhirnya Sabto berencana menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Itu semua Sabto lakukan karena dia berpikir kalau istrinya sudah meninggal, pasti hak asuh anak-anaknya akan jatuh ke tangan Sabto. Sabto pun bisa memulai hidup baru dengan selingkuhannya. Jadi Sabto gak perlu khawatir lagi untuk berebut hak asuh anak. Akhirnya Sabto menyusun beberapa rencana dan semua itu terungkap dari hasil penyelidikan pihak berwenang. Sabto terbukti sudah membawa kabel di luar kota, menyusun alur rekayasa perampokan hingga belajar sebuah trik sulap untuk membuat dirinya masuk ke dalam karung dan menarik sampul karung dari dalam. Dan semua rencana itu disimpan sampai ada waktu yang tepat. Malam itu sebenarnya Sabto sudah berniat untuk menghilangkan nyawa istrinya, dan mengajak istrinya untuk hubungan suami istri agar Dilan tidak curiga sama sekali. Setelah selesai berulah Dilan minta tolong Sabto untuk membeli makanan akan tetapi Sabto menolak karena saat itu sudah tengah malam. Sabto beralasan kalau enggak akan ada pedagang jualan tengah malam. Dilan pun kesal dengan alasan sang suami dan menuduh kalau Sabto hanya memanfaatkan Dilan. Sabto pun langsung emosi dan sakit hati semakin menjadi-jadi. Sabto semakin yakin untuk melenyapkan nyawa Dilan. Saat itulah Sabto menunggu sampai Dilan tertidur. Kemudian Sabto mencengkram lehernya Dilan sekuat tenaga dengan tangannya sendiri. Dilan sempat terbangun dan teriak-teriak minta tolong. Sabto langsung menutup wajah Dilan dengan kain, kemudian melilit leher Dilan dengan menggunakan sebuah tali. Dilan enggak bisa melawan karena sudah pasti kalah dengan tenaga Sabto. Dilan pun gak bisa berteriak. Dan dalam hitungan menit Dilan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan Dilan gak bernyawa, Sabto menjalankan rencananya untuk membuat seakan-akan rumah mereka dirampok. Sabto pun mengacak-ngacak barang di rumahnya sehingga semua jatuh di lantai dan juga merusak pintu belakang seakan-akan ada yang merasa masuk ke dalam rumahnya. Selain itu,
Sabto juga membuang beberapa perhiasan Dilan ke dalam toilet untuk meyakinkan kalau ia sudah dirampok. Dan gak tanggung-tanggung Sabto juga menyakiti dirinya sendiri. Dia pukuli wajahnya sendiri dan membenturkan tubuhnya berkali-kali ke tembok. Setelah selesai, Sabto masuk ke dalam karung dan mengikatnya dari dalam. Sabto pun berteriak agar anak-anaknya terbangun. Ketika kedua anaknya terbangun, mereka menemukan ibunya sudah tidak bernyawa dan Sabto yang terikat di dalam karung. Sabto kemudian minta tolong kepada kedua anaknya untuk mencari bantuan ke para tetangga. Saat itu teman-teman Sabto sudah merasa bahwa Sabto sudah merancang dengan mendetail sampai skenario pura-pura menangis ketika pemakamannya Dilan. Tapi gak ada kejahatan yang sempurna. Salah satu hal paling memilukan dari tragedi ini adalah anak-anak Sabto dan Dilan harus menjadi saksi hidup dari kebohongan terbesar dari ayahnya sendiri. Kabarnya anak pertama Sabto yang bernama Isyana, pelan-pelan mulai mengerti kalau yang sudah menghilangkan nyawa ibunya adalah ayahnya sendiri. Dalam satu momen, Isyana berkata, "Saya tahu kok, ayah yang sudah menyakiti ibu." Ucapan yang keluar dari mulut anak berusia 7 tahun, membuat siapapun yang mendengarnya merasa sangat sedih sekaligus marah sama Sabto. Semua ini gara-gara Sabto yang menuruti hawa nafsunya dan berselingkuh dengan April sampai tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri yang juga ibu dari kedua anak-anaknya. Saat itu, Sabto gak melihat Dilan sebagai orang yang dia sayangi, tapi sebagai pengganggu yang harus disingkirkan. Kini kedua anaknya Sabto dan Dilan mendapatkan pendampingan psikologis dari tenaga profesional. Banyak orang mendoakan Isyana dan Ruby, semoga mereka pelan-pelan bisa mengatasi trauma mereka. Sabto juga menjadi sasaran amukan publik, terutama karena ada yang berhasil mendapatkan akun media sosialnya Dilan. Di beberapa postingan ada yang menunjukkan curhatan Dilan. Dia menuliskan Dilan sangat bahagia bersama seorang laki-laki inisial S yang diyakini adalah Sabto. Dan bisa ditebak, akun media sosialnya Dilan sontak ramai dikomentari oleh orang-orang yang marah setelah mengetahui kasus ini. Banyak banget yang kemudian menjuluki April sebagai perusak rumah tangga orang. Menyalahkan kehadiran April sebagai pemicu kejadian yang sangat mengerikan ini, April juga sempat diperiksa oleh pihak yang berwenang. April mengaku dia memang pacaran dengan Sabto. Bahkan kedekatan mereka sudah seperti suami istri. Gara-gara ini juga April mendesak Sabto untuk segera menceraikan Dilan dan menikahinya. Memang belum ada bukti apakah April mengetahui ataupun terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. Tapi yang jelas, banyak banget yang menyalahkan April yang dianggap sudah menggoda suami orang dan memicu tragedi ini. Dari beberapa keterangan, April pun menghilang dari rumahnya sejak kasus ini terbongkar. Sabto kini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana. Proses hukum pun masih berjalan. Banyak banget yang berharap Sabto dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Semoga gak ada lagi kejadian seperti ini. Karena memang Sabto bisa mendapatkan hukuman berat atas apa yang sudah dilakukannya. Dilan pun juga sudah mendapatkan keadilannya. Tapi anak-anaknya tetap aja kehilangan kedua orang tua mereka. Terkadang wajah yang tampak sedih menyimpan kebohongan yang paling besar. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bahwa cinta yang dikhianati bisa sembuh tapi nyawa yang hilang gak bisa kembali.